Dewa medis terkuat. Bab 405. Pupil mata keluarga Han langsung mengecil dan wajah mereka menjadi sepucat lilin. Keluarga yang beranggotakan 3 orang itu segera bangkit, berlutut di tanah, dan bersujud terus-menerus. Tuan Xiao, tolong ampuni nyawaku. Tuan Xiao, tolong ampuni nyawaku. Tuan Xiao, kami salah. Xiao Chen melirik mereka dengan jengkel. Karaktermu benar-benar menjijikkan. Mulai hari ini, Dai Hu tidak akan ada hubungannya dengan keluargamu. Selain itu, aku akan meminta seseorang melunasi utangmu kepada Dai Hu. Setelah dikurangi 300.000 yuan, kamu harus membayar kembali semua sisa uangnya. Selain itu, putrimu telah berselingkuh berkali-kali, jadi kamu juga harus membayar sejumlah ganti rugi mental kepada Dai Hu. Ketika keluarga Han mendengar ini, mereka merasa seolah-olah hati mereka sedang dipotong oleh pisau. Mereka tidak tahu berapa banyak uang yang harus mereka keluarkan kali ini. Itu seperti mengambil pisau dan memotong daging mereka. Namun, yang membuat mereka semakin patah hati adalah kata-kata Xiao Chen selanjutnya kepada Dai Hu. Saya baru saja memberitahu Anda bahwa saya tidak akan membiarkan Anda menjalani kehidupan yang buruk. Saya tidak pernah memiliki juru bicara di Jiangbei. Saya akan bertanggung jawab untuk mengordinasikan berbagai hal dan mengumumkan perintah. Gaji tahunannya adalah 10 miliar. Apakah Anda tertarik? Dai Hu menggigil. 10 miliar. Kau bercanda. Bibir Xiao Chen sedikit melengkung. Apakah menurutmu aku akan bercanda denganmu? Tidak, tidak, tidak. Xiao Chen, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Xiao Chen, terima kasih banyak. Xiao Chen mengangkat bahu. Sama-sama. Buku registrasi rumah tanggaku seharusnya sudah siap sekarang. Antar aku untuk mengambilnya. Oke. Semua orang di keluarga Han tercengang sejenak, terutama Han Meimei yang langsung memeluk paha Dai Hu. Suamiku. Aku salah. Suamiku. Mari kita berdamai. Aku akan mendengarkanmu di masa depan dan aku tidak akan pernah memukul atau memarahimu lagi. Dai Hu menendangnya. Keluarlah kau dari sini, Jalang. Dia tidak berutang apapun lagi pada keluarga Han. Setelah diperlakukan seperti babi dan anjing selama bertahun-tahun, dia telah menghasilkan cukup uang untuk keluarga Han. Sekarang, dia memiliki kehidupan barunya sendiri. Jika dia masih ingin bersama Han Meimei, dia pasti gila. Xiao Chen mengangguk puas. Otak Dai Hu masih sangat berguna. Jika Dai Hu masih ragu-ragu, dia tidak akan pernah membiarkan Dai Hu mengikutinya. Setelah semua orang pergi, Han Meimei terbaring di tanah, menangis dan terisak-isak. Riasan wajah yang tebal luntur, membuatnya tampak seperti hantu perempuan. Pasangan tua keluarga Han sangat menyesalinya. Kalau saja mereka tahu Dai Hu akan berakhir seperti ini, mereka tidak akan pernah memperlakukannya seperti itu bahkan jika mereka mati. Jika mereka tidak putus dengan Dai Hu, mereka akan menjadi ayah mertua dan ibu mertua seorang miliarder hari ini. Dan yang paling penting adalah, mulai sekarang, Dai Hu akan mengikuti Xiao Chen, jadi bukankah dia akan menjadi yang kedua dan di atas 10.000 orang? Menyesali. Saya sangat menyesalinya. Tetapi Xiao Chen tidak punya waktu untuk menghadapinya. Setelah mendapatkan buku registrasi rumah tangga, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Dai Hu dan memintanya untuk menemukan Chen Batian. Setelah kembali ke rumah, Xiao Chen memanggil Dongfang Zhenjian dan yang lainnya. Aku sudah memikirkannya kemarin. Aku tidak ingin repot-repot dengan istana abadi itu. Karena, baik istana abadi maupun dirimu, kalian semua seharusnya ada di planet ini, dan aku tidak boleh terlalu ikut campur. Namun, kalian semua adalah temanku, dan aku tidak bisa melihat kalian dalam bahaya di masa depan. Jadi, kurasa aku harus mengintegrasikan sumber daya kalian dan memberimu beberapa keterampilan sehingga kalian akan memiliki cukup kekuatan untuk melindungi diri kalian di depan banyak istana abadi. Semua orang gembira saat mendengar ini. Tuan Xiao, terima kasih banyak. Anda sudah memikirkan kami tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Tidak perlu membalas budiku. Jagalah Jiangbei dengan baik dan jangan biarkan siapapun mengganggu kehidupan kita yang damai. Ini adalah hadiah terbesar bagiku. Ya. Maka mulai hari ini, pasukan wilayah timur, pasukan wilayah selatan, dan pasukan Dewa Perang semuanya akan dibatalkan dan digabungkan menjadi pasukan api naga. Yan, berarti negara api, dan Long, berarti naga yang terbang tinggi di seluruh dunia. Jika menurutmu nama itu tidak terdengar bagus,
kamu dapat memutuskan sendiri. Tuan Xiao, kata-katamu benar-benar memalukan bagi kami. Kami pasti akan mematuhi keputusanmu. Xiao Chen mengangguk dan berbicara lagi. Karena kalian bertiga adalah keluarga, aku tidak ingin kalian memiliki dendam. Oleh karena itu, kalian akan dibagi menjadi 3 korps. Pemimpin korps pertama adalah Dongfang Zhenjian, pemimpin korps kedua adalah Namong Chenlong, dan pemimpin korps ketiga adalah Xuan Yuan Xitian. Selain itu, penguasa dari 3 pasukan asli akan didistribusikan secara merata ke 3 korps, dalam kombinasi yang tumpang tindih. Contohnya, Dongfang Yaori, Namong Mingxuan, dan Ye Wuchen akan bergabung dengan korps pertama, dan hal yang sama berlaku untuk 2 korps lainnya. Apakah Anda keberatan dengan keputusan ini? Tentu. Baiklah. Mengenai teknik, aku tidak punya yang bisa kau praktikkan. Karena kekuatanmu terlalu rendah. Jadi aku menciptakan beberapa teknik sendiri, beberapa untuk orang di atas alam ilahi untuk dipraktikkan. Beberapa untuk orang di bawah alam ilahi untuk dipraktikkan. Untuk mengonsolidasikan kekuatanmu. Meskipun semua teknik ini kuciptakan secara spontan, jangan khawatir, teknik-teknik itu pasti beberapa kali lebih kuat daripada teknik-teknik dari Istana Abadi. Semua orang bersemangat. Produk Xiao Chen jelas bukan produk biasa. Tampaknya mereka dapat membalikkan keadaan kali ini. Selama kekuatan mereka cukup ditingkatkan, mereka dapat melampaui Asgard. Tampaknya mereka semua membuat pilihan yang tepat kali ini. Mengikuti jejak Xiao Chen pada akhirnya adalah pilihan yang bijaksana. Jika mereka tidak menyerah pada Xiao Chen sekarang, mereka mungkin akan menjadi budak Istana Abadi itu. Meskipun mereka hanya budak yang mengikuti Xiao Chen, mereka tetap memiliki martabat, dan yang terpenting, mereka mendapat banyak keuntungan. Setelah Xiao Chen membuat pengaturan untuk semua orang, dia menyerahkan keterampilan dan memerintahkan mereka untuk kembali dan berlatih. Kedatangan Istana Abadi di dunia fana tidak akan mengubah kehidupan orang-orang biasa, tetapi juga akan menyebabkan dampak besar pada kelas atas. Jika Xiao Chen membuat pengaturan terlebih dahulu, banyak masalah dapat dihindari. Bumi bukanlah wilayahnya, tetapi kampung halamannya, dan dia tidak ingin kacau. Terutama Jiangbei. Selama Jiangbei stabil, kehidupan tidak akan terganggu. Keterampilan yang diberikan Xiao Chen kepada mereka cukup bagi mereka untuk mencapai peningkatan terbesar dalam waktu sesingkat mungkin. Menurut ramalannya, dengan tingkat bakat Dongfang Zhenjian, Xuan Yuan Xitian dan yang lainnya, itu seharusnya cukup untuk meningkatkan kekuatan mereka secara dramatis dalam waktu singkat dan mencapai alam Dewa Super. Setelah mencapai alam Dewa Super, seseorang akan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Istana Abadi biasa. Jika Istana Abadi yang kuat menyerang dalam waktu singkat, dia juga bisa melangkah maju dan berhadapan dengan lawan. Kehidupan yang stabil belum tentu berlangsung lama. Pola masa depan dapat berubah, dan kemungkinan besar Anda akan dipanggil kembali oleh Tuan Anda. Dan kisah, dia tidak tahu masalah apa yang sedang dia hadapi sekarang. Bab 406. Setelah menyelesaikan masalah pertahanan Jiangbei, Xiao Chen dan keluarganya memasuki masa damai singkat. Xiao Chen menjemput dan mengantar anak-anak dari sekolah setiap hari, sementara Liu Yunxuan membersihkan rumah, memasak, dan bertindak sebagai ibu rumah tangga. Kehidupan keluarga 3 orang ini bisa dibilang sangat bahagia. Pada hari ini, Xiao Chen mengantar putrinya ke kelas dan kebetulan bertemu kepala sekolah Li, yang langsung melangkah maju untuk menyambutnya. Tuan Xiao, Anda mengirim anak Anda ke kelas. Xiao Chen mengangguk. Lihatlah perutmu, kamu akan segera melahirkan. Direktur Li tersenyum. Masih sekitar setengah bulan lagi, dan ini semua berkat Tuan Xiao. Kalau bukan karena Anda, saya tidak akan pernah menjadi seorang ibu seumur hidup saya. Menatap. Xiao Zi menatap ayahnya, sementara Xiao Chen memukul kepala kecilnya dengan kesal. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu lupa resep yang aku tulis untuk kepala sekolah Li agar kamu bisa bersekolah? Xiao Zi mengusap kepala kecilnya. Oh ya, aku ingat sekarang. Baiklah. Kelas akan segera dimulai. Kalian boleh masuk kelas sekarang. Xiao Chen menendang pantat kecil Xiao Zi. Xiao Zi menjulurkan lidahnya, memberi hormat, dan segera berlari menuju kelasnya. Direktur Li tersenyum. Zi sangat polos dan lincah. Xiao Chen mengusap pelipisnya karena sakit kepala. Kadang-kadang, itu sedikit terlalu hidup. Karena Zi menyerap darahnya sendiri, otaknya berkembang sedikit lebih tinggi daripada anak-anak lain seusianya. Dia sering mengatakan hal-hal yang membuat Xiao Chen terdiam.
Tuan Xiao, saya rasa meskipun Zi masih sangat muda, kecerdasan emosional dan IQ-nya sangat tinggi. Terkadang, meninggalkannya di taman kanak-kanak sepanjang waktu mungkin bukan hal yang baik baginya. Saya rasa Anda dapat mempertimbangkan untuk membiarkannya mulai bersekolah di sekolah dasar. Sekolah dasar. Apakah perlu melakukannya secepat itu? Tentu saja. Secara umum, anak-anak yang masuk kelas 1 sekolah dasar berusia sekitar 7 atau 8 tahun, dan dia sudah berusia hampir 6 tahun. Meskipun dia setahun lebih muda, IQ dan EQ-nya lebih dari cukup untuk mengimbanginya. Jadi begitulah adanya. Aku akan memikirkannya dengan saksama. Terima kasih atas saranmu. Tuan Xiao, Anda sangat sopan. Ngomong-ngomong, besok akan ada pertemuan orang tua dan guru di kelas Zi. Apakah Anda akan datang? Bisa. Baiklah, nanti aku minta guru untuk menyiapkannya. Aku masih harus pergi untuk pemeriksaan kehamilan, jadi aku tidak bisa menemanimu. Xiao Chen mengangguk dan hendak pergi ketika tiba-tiba dia melihat sekilas sosok seseorang di sudut matanya. Mengapa dia ada di sini? Siapa ini? Direktur Li mengikuti pandangan Xiao Chen dan melirik ke sekelilingnya. Maksudmu dia? Namanya Han Mei Mei, dan dia seorang investor. Dia bilang dia ingin datang dan memeriksa taman kanak-kanak kita dan berencana untuk berinvestasi di taman kanak-kanak di tempat lain. Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit. Investor. Tentu saja dia tahu bahwa orang itu adalah Han Mei Mei. Dia baru saja bertemu Daihu 2 hari yang lalu. Daihu baru saja menceraikannya, dan dia seharusnya kehilangan banyak harta. Tapi bagaimana dia bisa ada di sini? Terlebih lagi, dia mengenakan pakaian bermerek ternama dan mengendarai Lamborghini seharga 6 atau 7 juta. Yang paling penting adalah ada aura samar energi spiritual di tubuhnya. Baru beberapa hari, bagaimana dia bisa berubah begitu banyak? Mungkinkah Daihu telah berubah pikiran? Mendukungnya secara diam-diam. Tuan Xiao, Tuan Xiao. Direktur Li memanggil dengan nada yang agak aneh, dan Xiao Chen segera berbalik dan berkata sambil tersenyum tipis. Tidak apa-apa, aku hanya bertanya. Aku akan kembali dulu, kamu bisa pergi dan mengerjakan pekerjaanmu. Baiklah. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen pergi dari sini dan menghubungi nomor telepon Daihu. Halo, ini aku Xiao Chen. Suara Daihu segera datang dari telepon. Xiao Chen, mengapa kau tiba-tiba datang menemuiku? Apakah kau punya perintah untuk diberikan? Tidak. Aku ingin bertanya padamu, apakah kamu sudah berbaikan dengan Han Mei Mei? Bagaimana ini mungkin? Apa kau bercanda? Aku sekarang juru bicaramu, lagi pula, kenapa aku harus kembali pada wanita jalan itu? Apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Aku hanya bertanya. Oke, silakan, aku masih ada urusan lain, aku tutup teleponnya sekarang. Oh. Baiklah kalau begitu. Daihu menutup telepon dengan bingung, sementara Xiao Chen sedikit bingung. Lupakan saja, mungkin dia punya petualangan, siapa tahu. Xiao Chen tidak terlalu memikirkannya. Orang ini punya banyak simpanan di luar, jadi wajar saja kalau dia punya dua pria. Di sisi lain, di bar Wang Yue, Zhang Chenghai datang di depan beberapa murid Istana Abadi Mosu. Orang-orang ini telah menikmati perlakuan Bak Kaisar di sini selama beberapa hari ini, dengan wanita-wanita cantik sebagai teman mereka dan anggur berkualitas sebagai suguhan mereka. Dan mereka membantu Zhang Chenghai membangun banyak kerajaan. Semua bisnis di jalan-jalan sekitar kini telah dikuasai Zhang Chenghai. Para dewa yang terkasih. Istriku telah mengunjungi beberapa taman kanak-kanak di Jiangbei dan telah memeriksa semuanya. Berikut adalah tanggal lahir anak-anak yang berhasil dia dapatkan. Apakah kalian ingin melihat-lihat dan melihat apakah ada anak-anak yang kalian sukai? Murid Istana Abadi Mosu mengambil daftar itu, melihatnya sekilas, lalu mengangguk puas. Tidak buruk. Sangat bagus. Berikut ini beberapa anak yang waktu kelahirannya semuanya sangat cocok untuk latihan bela diri. Ma Chao, Huang Qi, Ling Xinyi, Bai Bo. Tanggal lahir mereka semuanya sangat bagus. Hei! Xiao Zi ini bahkan lebih hebat lagi. Seorang bayi perempuan, lahir pada hari Yin dan bulan Yin, adalah yang paling cocok untuk melatih mekanisme boneka Istana Abadi Mosuku. Sangat bagus. Tampaknya kali ini, Istana Abadi Mosuku akhirnya bisa menahan diri. Asalkan para dewa puas. Lalu kapan menurutmu kita bisa membawa pergi anak-anak ini? Penatua Kong Fei tidak ada di sini hari ini,
jadi kita akan bergerak besok. Lagi pula, Jiang Bei juga memiliki beberapa keterampilan bela diri, jadi kita tidak boleh terlalu mencolok. Ya, aku mengerti. Aku akan segera mengaturnya. Waktu dengan cepat tiba pada hari berikutnya, dan Liu Yunxuan juga berganti pakaian dengan merek ternama yang sangat cantik. Pasangan itu pergi bersama untuk menghadiri pertemuan orang tua dan guru putri mereka. Pendidikan saat ini semakin menekankan pada partisipasi orang tua, yang merupakan hal yang baik, tetapi juga memiliki kekurangan. Saat ini, pendidikan di negeri Yan hanya bisa meniru barat secara membabi buta. Tetapi jam kerja sebagian besar orang dewasa di negeri Yan sangat panjang. Orang tua sudah sangat sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri sehingga mereka tidak punya waktu untuk menghadiri pertemuan orang tua dan guru untuk anak-anak mereka. Tentu saja, Xiao Chen dan Liu Yunxuan merupakan pengecualian, karena mereka tidak memiliki kegiatan apapun di rumah. Agar tidak terlalu menonjol dan menimbulkan terlalu banyak masalah pada putri mereka, pasangan itu hanya mengendarai Audi A6 biasa dan tidak mengendarai mobil mewah keluarga yang terlalu mahal. Ketika kami tiba di sekolah, sebagian besar mobil yang diparkir di pintu masuk adalah mobil mewah yang bernilai jutaan. Bersambung.